Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar teman-temanku sekalian? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, dalam rahman dan rahim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Pada pagi yang cerah ini, mari kita melanjutkan materi pembelajaran yang berjudul Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu, mari kita awali dengan pantun dulu ya. Bintang bersinar di langit yang tinggi, malam yang sunyi penuh dengan cahaya. Kisah Isra dan Mi'raj adalah kisah yang melekat dalam hati, mengajarkan kita harus selalu menjaga sholat bersama. Teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa bersejarah bagi umat Islam. Banyak pelajaran, banyak hikmah yang bisa kita petik sepanjang peristiwa berlangsung. Mari kita kupas tuntas peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan media peta imajinasi. Teman-temanku sekalian, Isra Mi'raj terdiri dari dua kata, yaitu kata Isra dan kata Mi'raj. Kata Isra berarti perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kata Mi'raj berarti naiknya Nabi Muhammad sampai langit ke-7 dan sampai kepada Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan Isra, Nabi Muhammad mengendarai kendaraan yang istimewa bernama buraq. Buraq secara bahasa berasal dari kata barq, bahasa Arab yang berarti kilatan, menunjukkan betapa dahsyat kecepatan buraq satu langkah saja sejauh mata memandang. Buraq digambarkan sebagai hewan yang berwarna putih, lebih besar daripada keledai, namun lebih kecil daripada bagol atau kuda. Sepanjang peristiwa Isra Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi menyinggahi beberapa tempat penting dan bersejarah. Yang pertama, Nabi Muhammad singgah di kota Madinah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, kota Madinah adalah kota bersejarah umat Islam, menjadi kota tujuan pertama saat Nabi melaksanakan hijrah. Tempat yang kedua yaitu Bukit Sinai, di mana Bukit Sinai adalah tempat Nabi Musa menerima wahyu kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah kota Bethlehem. Kota Bethlehem adalah kota kelahiran Nabi Isa. Hal ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah risalah penyempurna dari nabi-nabi dan utusan Rasul terdahulu. Sesampainya Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, Nabi Muhammad melaksanakan sholat dan menjadi imam bagi seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah. Dalam peta imajinasi, saya simbolkan sebagai sajadah dan masjid. Peristiwa ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Dan di Masjidil Aqsa inilah titik awal Nabi Muhammad akan melaksanakan Mi'raj. Pada langit yang pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam, bapak dari seluruh umat manusia. Nabi Adam pun menyapa dengan hormat, "Assalamualaikum wahai anak solih dan Nabi yang mulia." Di langit pertama, Nabi Adam diperlihatkan ruh daripada orang-orang mukmin yang sedang tersenyum, dan ruh daripada orang-orang kafir yang sedang menangis. Hal ini membuktikan bahwasanya segala perilaku kita di dunia pasti akan mendapatkan balasannya kelak. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan dua nabi yang masih memiliki kekerabatan, yaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Saya gambarkan dalam peta imajinasi simbol hati. Apa maknanya? Maknanya adalah Nabi Isa adalah nabi yang penuh kasih sayang, dan Nabi Yahya adalah nabi yang penuh dengan kezuhudan dan menyucikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad dan malaikat Jibril melanjutkan perjalanan ke langit yang ketiga. Dalam peta imajinasi saya gambarkan sebuah bintang yang bercahaya. Maknanya adalah
Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi yang dianugerahi Allah ketampanan yang luar biasa. Di langit ketiga, wajah Nabi Yusuf tampak bercahaya. Dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dari beliau dihianati semasa kecil, pernah dipenjara, dan akhirnya menjadi seorang pemimpin, mengajarkan kepada kita bahwasanya keindahan sejati lahir daripada kesabaran dan perjuangan luar biasa. Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke langit yang keempat. Di sana Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Dalam peta imajinasi, Nabi Idris disimbolkan sebagai sebuah buku dan pena. Apa artinya? Nabi Idris adalah nabi yang dikenal berilmu dan tekun beribadah. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah mengangkat derajat Nabi Idris alaihissalam. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwasanya ilmu dan amal yang konsisten dapat mengangkat derajat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Melanjutkan perjalanan langit yang kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun adalah nabi yang dikenal sebagai sosok yang lembut, penyabar, yang dicintai oleh umatnya. Pertemuan ini mengajarkan kepada kita bahwa kepemimpinan yang efektif tidak hanya bertumpu pada ketegasan, namun pada lemah lembut, tutur kata yang santun, dan sifat yang bisa merangkul. Perjalanan pun berlanjut ke langit yang keenam. Dalam peta imajinasi, langit keenam disimbolkan dengan gambar sebuah tongkat. Karena tongkat mengingatkan salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang pernah melempar tongkat dan berubah menjadi ular dan memakan ular-ular kecil yang dibuat oleh para penyihir. Di langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa yang sedang menangis. Nabi Musa menangis setelah mengetahui bahwa banyak umat Nabi Muhammad yang masuk surga dibandingkan dengan umat Nabi Musa. Tangisan Nabi Musa tidak mengisyaratkan beliau iri kepada Nabi Muhammad, tapi menunjukkan kepedulian beliau kepada umat manusia. Peristiwa ini menunjukkan bahwasanya Allah telah melimpahkan rahmat yang luar biasa kepada umat Nabi Muhammad. Setelah dari langit yang keenam, tibalah Nabi Muhammad di langit yang ketujuh. Di sana, Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah tempat para malaikat beribadah kepada Allah. Disebutkan dalam suatu hadis, ada 70.000 malaikat yang beribadah setiap hari di sana. Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Muhammad bahwasanya surga itu subur dan tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hari ini bisa kita tarik pembelajaran bahwasanya zikir yang ringan bisa menjadi investasi yang luar biasa besar di akhirat kelak. Setelah melanjutkan perjalanan, Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril tiba di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon yang sangat besar, batasan pengetahuan akhir semua makhluk. Dalam peta imajinasi, Sidratul Muntaha ibaratkan disimbolkan sebagai pohon yang sangat besar. Di sini, Malaikat Jibril tidak bisa melanjutkan perjalanan. Akhirnya Rasulullah melanjutkan seorang diri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan kedudukan derajat Nabi Muhammad yang lebih tinggi daripada semua makhluk, dan Sidratul Muntaha adalah puncak kedekatan antara seorang hamba dan Rabb dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan Allah, Rasulullah menerima perintah untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Namun atas saran Nabi Musa alaihissalam, Rasulullah menginginkan keringanan untuk umatnya, akhirnya berubah menjadi 5 kali dalam sehari dengan pahala seperti sholat 50 kali dalam sehari. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah, sholat adalah ibadah yang istimewa, merupakan hadiah dari Allah tanpa perantara. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga sholat kita. Demikian penjelasan materi Isra Mi'raj dengan media peta imajinasi.
imajinasi membuat pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.